Nah, sahabat sekalian, hiduplah dengan apa adanya, masih kata Mike Manson, tanpa perlu terlalu kita peduli pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pedulikan. Karena berprinsip bodoh amat sesungguhnya sangat menyenangkan dan bermanfaat. Sahabat semua, apa kabar? Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang saat saya beli berada di Gramedia. Saya melihat sebuah buku karya seorang New Yorker yang juga seorang blogger dengan lebih dari 2 juta pembacanya. Dia adalah Mike Manson sebagai penulisnya, dan dengan judul buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini nengkring manis di rak bestseller dan saya pun tidak segan, tidak ragu untuk membelinya. Yang membuat saya tertarik pertama kali adalah judul bukunya yang unik dan menggelitik. Memang butuh seni ya untuk bersikap bodoh amat. Sekali lagi, ini bersikap bodoh amat, bukan amat bodoh ya. Apa saja yang membuat buku ini begitu populer dan banyak diburu di Indonesia? Kepo banget kan jadinya? Menurut saya, buku ini buku yang luar biasa kece melawan mainstream. Bayangkan saja, dari kebanyakan buku tentang pengembangan diri, motivasi, dan buku-buku non-fiksi lainnya, biasanya judul redaksinya selalu beraliran positif. Nah, ini beda, cenderung provokatif dan menyesatkan. Ya enggak sih? Sahabat sekalian, saya akan mengawali review buku ini langsung ke bab yang terakhir, yaitu bab 9. Mengapa? Karena pada bab inilah yang menjadi latar belakang sikap, pemikiran, dan filosofi hidup Mike Manson, di mana banyak hal yang sebenarnya tidak memiliki urgen tapi telah menyita perhatiannya, lantas kemudian menyesali banyak hal dalam kehidupannya, baik itu tekanan, penderitaan yang hanya membuat hidup tidak efektif dan tidak bahagia. Yaitu adalah kisah seorang sahabatnya yang bernama Josh, di mana saat itu sahabat karibnya dalam sebuah liburan panjang atau traveling tenggelam, meninggal di sebuah danau yang beberapa jam sebelumnya sempat berdiskusi banyak hal. Sahabat sekalian, sepeninggal kematian sahabat inilah yang menjadikan Mike Manson begitu terpukul, traumatik, dan dihantui rasa bersalah yang nyaris tidak berkesudahan. Hingga suatu ketika Mike Manson bermimpi bertemu dengan Josh, dan dalam mimpinya itu Josh akan menasihati kepada Mike Manson mengapa ia begitu terpukul dan menderita. Situasi yang ditimbulkannya itu menempatkan kehidupan yang tidak berguna dan penuh dengan kesia-siaan. Setelah terbangun dari mimpi itulah, Mike Manson dalam keadaan menangis seakan-akan mengalami sebuah pencerahan. Sementara pada saat yang sama, dia sendiri tidak mencintai hidupnya dan banyak menyia-nyiakan kehidupannya. Maka dari mimpi itulah pula menimbulkan pertanyaan sekaligus juga sebuah kesadaran. Mengapa kita cenderung menolak akan kematian? Padahal hidup kita tidak banyak, waktu kita singkat. Justru pertanyaan besarnya adalah apa warisan yang bisa kita tinggalkan setelah kita mati? Inilah ide dasar yang melahirkan tingkat kepedulian yang tinggi tanpa memperdulikan kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu mengisi lintasan-lintasan pikiran kita. Inilah juga ide dasar yang oleh Mike Manson menyebutnya bersikap bodoh amat,
yaitu sikap untuk tidak khawatir terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Sikap yang membuat tidak adanya ketakutan dalam setiap menghadapi problematika dalam hidup. Sikap yang membuat kita tidak peduli dengan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Jadi, makna bodoh amat yang dimaksudkan oleh Mike Manson adalah bahwa Anda tidak khawatir dalam mengambil sebuah keputusan yang setiap hari, karena faktanya kita mengharuskan mengambil keputusan. Dan yang menjadikan guidance, yang menjadikan arah dari ukuran-ukuran atas semua keputusan itu adalah sebuah value, sebuah nilai. Value atau nilai yang membuat kita bersikap bodoh amat kepada hal-hal yang tidak penting bagi kita. Tidak penting bagi value atau nilai hidup kita. Mike Manson menyikapi kisah ini dengan sebuah pernyataan bahwa kunci kehidupan yang baik memang bukan tentang memperdulikan lebih banyak hal, tapi tentang memperdulikan hal sederhana. Hanya peduli tentang apa yang benar, mendesak, dan penting saja. Mengapa? Karena ketika kita kurang memperdulikan sesuatu, kita justru mengerjakan hal itu dengan baik. Dengan kata lain, bersikap bodoh amat sesungguhnya akan menghasilkan hal yang besar yang membuat hidup kita memandang tanpa gentar akan tantangan yang paling menakutkan sekalipun dan sulit dalam kehidupan, dan kita mau berani mengambil sebuah keputusan. Kemudian, bodoh amat ini lebih jauh oleh Mike Manson dijabarkan dalam tiga hal seni atau tiga hal definisi. Yang pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda, dan kita tidak menganggap keputusan yang berbeda itu sesuatu yang aneh. Mampu memilah-milah mana yang memusingkan, mana yang betul-betul membutuhkan perhatian, dengan berlandaskan pada prinsip nilai atau value kebenaran yang kita yakini. Jadi, bukan berarti bahwa sikap masa bodoh atau bodoh amat itu Anda tidak memperdulikan banyak hal. Bukan. Tapi Anda mampu memilah-milah mana yang perlu Anda pusingkan, mana yang tidak. Mana yang sesuai dengan nilai kebenaran yang Anda yakini, mana yang tidak. Dan inilah yang membuat hidup Anda lebih tentram, lebih damai, dan lebih bahagia. Karena tidak ada sesuatu yang Anda takutkan dalam hidup ini. Karena Anda punya nilai dan Anda punya prinsip yang Anda pegang begitu kuat, dan yang lain dapat Anda abaikan. Yang kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama, kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan itu. Kita tidak memiliki sesuatu yang lebih penting, maka kita memperdulikan segala hal. Sekali lagi, jika kita tidak memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, maka kita akan memperdulikan segala hal. Bahkan, sebuah penelitian menyatakan bahwa orang-orang yang tidak punya persoalan lagi dalam hidupnya justru akan memusingkan banyak hal-hal kecil yang tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Kadang banyak orang berpikir untuk menghindari masalah, tapi yang tidak diketahui adalah saat Anda mengatasi satu masalah, maka Anda akan didatangi puluhan masalah, bahkan ratusan masalah. Dengan demikian, Anda akan memiliki tingkat kepedulian yang lebih besar dari masalah tersebut, sehingga Anda akan banyak masalah yang Anda selesaikan sekaligus juga Anda abaikan. Nah, sahabat sekalian, semua itu bukan karena Anda tidak meresponnya, justru Anda meresponnya. Tetapi yang Anda abaikan adalah impact dari masalah itu terserah. Kita menikmati seluruh tahapan yang kita lalui, menyambutnya semua tantangan hidup dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah bagian yang harus saya hadapi karena saya tidak mungkin mencapai keberhasilan tanpa melewati tangga-tangga ini. Jadi pada hal-hal yang sepele,
kita harus katakan bye-bye. Makna bodoh amat yang ketiga adalah entah kita sadari atau tidak, kita biasanya memilih suatu hal untuk diperhatikan dan ini akan terus membaik mengikuti tingkat kedewasaan. Tidak semua hal yang kecil untuk kita pedulikan, tapi cukup untuk kita sadari dan kita jalani. Nah, sahabat sekalian, inti dari buku ini adalah membantu Anda untuk berpikir, memilih, dan menentukan mana yang penting, mana yang tidak. Setelah membaca buku ini, kita akan mendapatkan perspektif baru bahwa kita akan mengalami kelelahan dalam hidup ini jika semuanya kita anggap sesuatu yang penting. Kita akan mengetahui mana sesuatu yang perlu kita seriusi, mana yang tidak. Kita akan juga mengetahui mana sesuatu yang perlu kita jalani dengan begitu konsentrasi dan juga mana yang tidak. Karena kita memiliki value yang penting di dalam kehidupan kita. Masih kata Mike Manson, seringkali kita dihadapkan pada kondisi yang terjadi adalah bahwa menjadi tidak sempurna itu sesuatu yang memalukan. Kita selalu berpikir ketika tampil tidak maksimal, itu sesuatu yang memalukan. Kita tidak memiliki materi atau barang tertentu, barang branded misalkan, itu sesuatu yang memalukan. Bekerja di tempat yang tidak terhormat itu sesuatu yang memalukan. Padahal, semua pikiran itu hanya akan memusingkan kita. Dan itu tidak relevan dalam kehidupan kita, karena tidak sesuai dengan nilai inti yang kita miliki. Semestinya kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, dan ada batasan yang harusnya bisa kita terima. Nah, sahabat sekalian, hiduplah dengan apa adanya, masih kata Mike Manson, tanpa perlu terlalu kita peduli pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pedulikan. Karena berprinsip bodoh amat seperti yang dimaksudkan Mike Manson itu sesungguhnya sangat menyenangkan dan bermanfaat. BTW sahabat semua, layak dan pantas buku ini banyak dicari dan dibaca banyak orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Karena memang banyak memberikan perspektif yang baru, bagaimana kita harus bersikap terhadap hidup kita. Mana hal yang perlu Anda seriusi dan mana hal yang Anda sikapi dengan bodoh amat. Anda bisa bayangkan buku ini sudah dicetak berulang-ulang, padahal buku ini masih baru. Sampai dengan Januari 2020 sudah mengalami cetakan yang ke-33 sejak cetakan pertama Februari 2018. Artinya apa? Dalam 1 bulannya buku ini mengalami rata-rata 1,4 kali dicetak. Sebuah capaian yang luar biasa tentunya. So, tidak ada alasan untuk saya tidak merekomendasikan buku ini kepada Anda untuk Anda miliki dan Anda baca. Sahabat sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan review dari buku ini. Saya yakin dengan Anda membacanya secara langsung, Anda akan mendapatkan banyak hal, banyak manfaat dari sekedar apa yang saya sampaikan. Jika sekiranya Anda merasakan manfaat dari channel ini, silakan Anda subscribe, like, dan komentar. Kemudian memberikan tanda notifikasi agar Anda mendapatkan laporan atau pemberitahuan terhadap channel-channel konten yang kami produksi. Sekian, terima kasih. Teruslah berkarya dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.